apa ya. Katanya ada pimpinan Kapolri sama pimpinan Polri dengan pimpinan KPK di istana, Pak. Ya, nanti kan ada kawan-kawan yang di sana yang bisa bertanya kepada beliau-beliau yang hadir ya di istana ya. Tapi berarti ada pertemuan itu ya Pak nanti di istana? Ya kan ada kawan-kawan juga kan di sana bisa tanya langsung. Sementara ini saya belum dapat informasi ya. Saya belum dapat informasi. Sementara ini Pak Bambang masih Sudiarto sudah didampingi kuasa hukum? Saya belum tahu. Belum tahu. Pemeriksaan kan biasanya harus didampingi kuasa hukum. Ya, Sesuai hukum acara. ya betul. Sesuai dengan KUHP, tersangka yang diperiksa per berita acara pemeriksaan tersangka ya diberikan pendampingan. Tahap pendampingan. Ya, itu memang hak dari setiap tersangka. Ya. Berarti kalau belum ada PH-nya belum dilakukan pemeriksaan dong, Pak? Ya itu untuk kan proses penyidikan. Itu mekanisme yang berlangsung menjadi tanggung jawab penyidik. Kalau nanti sudah berlangsung apa yang sudah dilakukan, saya bisa jelaskan pada kawan-kawan. Pertanyaan yang belum saya bisa jawab, bagaimana saya bisa jawab? Ya, sabar aja. Ya. Ya. Proses penyidikan sedang berlangsung. Sekarang ini tersangka BW masih sedang diperiksa sebagai tersangka dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Ya. Jadi kalau sudah selesai, saya akan sampaikan pada kawan-kawan. Kalau sudah selesai, ya. Jangan bertanya yang belum dilaksanakan. Tanya dulu yang sedang dilaksanakan. Ini kan pemeriksaan tersangka. Nah, itu saya sampaikan pada kawan-kawan, ya. Pak, benar nggak Pak BW saat ditangkap sempat melakukan perlawanan, Pak? Tidak ada, malah sudah di-share itu di media sosial, ya. Penangkapan itu sangat manusiawi, dijelaskan surat-suratnya yang menjadi dasar. Beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Baris Krim Polri. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, ya. Apalagi beliau kan seorang pejabat, ya. Pak, benar nggak Pak penangkapan melibatkan 15 personil Pak? Alasan ininya apa, Pak? Tapi sama nanya Pak ya, langsung ditahan itu. ditangkap gitu Pak. Dari tersangka itu langsung ditahan. Benar nggak Pak? Tadi saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, dasar pemeriksaan terhadap tersangka itu memenuhi 3 alat bukti yang sah. Keterangan saksi, ya, lebih dari 2 orang, keterangan ahli 2 orang, alat bukti surat berupa dokumen, itu juga sudah terpenuhi, sehingga pemeriksaan tersangka itu bisa saja dilakukan dengan penangkapan, ya. Tidak perlu harus melalui sebuah pemanggilan. Artinya langkah ini langkah sesuai dengan hukum acara pidana, proporsional, ya. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh para penyidik, dipimpin oleh Kabaris Krim Polri. Sangat proporsional. Alasan-alasan penahanannya, Pak, apakah dia akan menghilangkan barang bukti kemudian mempengaruhi saksi-saksi atau gimana, Pak? Alasan kuat subjektif penyidik menahan Pak BW hari ini. Kok menahan? Tadi kita proporsional saja. Tadi pagi jam 7.30 dilakukan penangkapan. Sekarang ini prosesnya pemeriksaan tersangka. Pak, pada saat penangkapan apa ada uang yang disita Pak? Kita menangkap orang berkaitan dengan, ya, seorang tersangka berkaitan dengan persangkaan telah menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu di depan pengadilan, di sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi penangkapan tersangka saja untuk keperluan pemeriksaan yang bersangkutan dalam bentuk berita acara pemeriksaan tersangka. Tapi ditangkap sama anaknya yang masih SD, Pak. Gimana tuh, Pak? Pertanyaannya tidak benar itu, ya, tidak benar. Jadi penangkapan ini sangat manusiawi. Beliau sendirian
kemudian didatangi oleh penyidik, diberitahu, beliau welcome, kemudian dibawa ke Baris Krim Polri. Tidak ada. Tidak benar mananya Pak ya? Anda bisa tanya sendiri sama beliau. Jadi tidak ada pemberitahuan penangkapan, langsung penangkapan ya Pak? Penangkapan itu tidak perlu diberitahu. Tidak seperti KPK maksudnya Pak ya? Ya, Karena menurut Pak Adnan dasarnya itu prosedur hukum Pak. ya prosedurnya kan KUHAP ya. Ada manajemen penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Dasarnya juga KUHAP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Pak, yang disuruh Bambang, yang diduga disuruh Bambang itu udah jadi tersangka terpidana Pak? Saksinya itu. Sekarang ini kan sudah diperiksa semua ya. Saksi-saksi sudah diperiksa sehingga sangat beralasan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memenuhi dan melengkapi semua proses penyidikan sehingga berkas perkaranya bisa segera dikirim ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan. Artinya Baris Krim akan mempercepat proses penyidikan Pak? Ada berapa orang? Sementara satu tersangka BW. Pak, artinya Baris Krim akan mempercepat proses penyidikan Pak? Ya, Yang lain berarti selain Pak Boy belum ada Pak ya? ya belum ada ya. Pak, Belum sebelum ada. menaikkan proses ini ke penyidikan, kan pasti dalam tahap penyidikan penyidik sendiri memeriksa beberapa pihak terkait, Pak. Siapa pihak terkait yang bisa menjadi alat bukti penyidik untuk menaikkan Pak BW sebagai tersangka? Berarti Anda tidak mendengar penjelasan saya. Alat buktinya sudah 3 ya. Alat bukti 3 itu antara lain 1, keterangan saksi 4 orang. Ya. 2, saksi ahli. Ya, yang ketiga adalah alat bukti surat. Kalau kita bicara dengan konsep mekanisme hukum, kita paham itu. Ya, 3 alat bukti yang sah. Itu menjadi dasar. Berulang kali penyidik melakukan gelar perkara sebelum menaikkan ke tingkat penyidikan. Kemudian berulang kali mereka melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Ya, ini sudah berlaku. Isinya apa, Pak? Ya, dokumen itu yang membuktikan tentang tindakan menyuruh memberikan keterangan palsu di pengadilan. Nah, seperti itu, ya. Pak, jadi belum ada informasi terkait pertemuan di Istana jam 2 Pak ya? Lebih baik kan tanya kepada yang berkompeten menjelaskan kalau soal itu, ya. Dari Baris Pak, Mabes juga Polri terkait tidak dengan ada yang pejabat akan negara, pergi ke Pak. Istana Apakah jam nanti 2, Pak? penahanannya butuh nggak, Pak? Izin dari Kan tingkat pimpinan kan. presiden gitu, Pak? Tingkat pimpinan yang kalau ke istana kan pimpinan, Jadi ya. Pak Kapolri belum ada informasi ke Bapak akan pergi ke Istana. Ya, saya tanya dulu sama beliau, ya. Nah. Pak, Wakapolri tadi pagi belum tahu terkait penangkapan ini. Apakah nggak koordinasi dengan Wakapolri begitu? Saya kira Kabar Reskrim Polri harus memberikan penjelasan kepada Wakapolri. Tapi ketika saya ke sini atas perintah Bapak Wakapolri untuk bertemu kawan-kawan, Ron, silakan layani media, jelaskan fakta yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri. Apakah ini kurang? Cukup? Kenapa diputar-putar terus dari tadi pertanyaannya? Ya, ya, oke ya. Ya, Pak, saksi-saksinya itu siapa, Pak? Apakah saksi tersebut jadi tersangka atau terpidana? Ada dari pihak wali kota Nggak perlu disampaikan itu kalau nanti kan dia akan disidangkan. Begitu disidang, kawan-kawan juga pasti tahu. Artinya akan dipercepat Pak ya proses penyidikannya Pak ya? Sama seperti halnya Pak BG dipercepat Pak di KPK Pak? Proporsional saja. Pertanyaan ini provokatif. Sudah disebut nggak? Jangan Siapa yang pertanyaan melaporkan? provokatif. Masyarakat yang melaporkan itu siapa saja, Pak? Dilaporkan, Pak, kasus di Ya, Makassar. nanti kan juga akan diberitahu, ya. Keamanan pelapor sebagai saksi itu dilindungi ya oleh undang-undang. Jadi yang penting proporsional dan profesional, adil. Tidak ada rekayasa, tidak ada kemudian permainan di sini. Kita menerima laporan ini
dari masyarakat tentang perbuatan yang sudah terjadi sejak tahun 2010. Dilaporkannya tahun 2015. Pak, kata Bupati Waringin Barat, BW tidak berhubungan dengan saksi, Pak. Gimana, Pak? Yang jelas begini, kawan-kawan. Kalau penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka dan berani melakukan penangkapan untuk pemeriksaan tersangka, dia tidak boleh bermain-main. Ya, ini mekanisme hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Kabar Eskrim Polri, oleh penyidik. Jadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan nggak usah. Saya Kadipumas ini, ya kan? Saya jawab fakta saja yang sudah diperoleh. Ya. Berarti saya dapat info pernah dilaporkan betul itu sudah sesuai prosedur hukum dan tidak Kita ada rekayasa, kan? tidak ada, ya. Tidak ada rekayasa di dalam proses penyidikan ini, sangat proporsional dan profesional. Juga keadilan hukumnya diberikan. Ya, kita tidak akan mengupas kasus ini karena bukan pengadilan di sini, ya. Jadi saya hanya menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan ketika di persidangan itu akan dibuka semuanya, ya. Pak, di sini berapa kali dilaporkan, Pak? Saya dapat info 2010 itu pernah dilaporkan, Pak. Oh ya, tahun 2010 ada kasus yang lain, kemudian sudah disidangkan, sudah ada putusan pengadilannya. Saya belum tahu berapa putusannya, siapa terpidananya. Mungkin rekan-rekan bisa cari, saya juga sambil cari datanya. Ya. Bukan dicabut, Pak, laporannya, Pak. LP di Poldanya. Dipidana, ya, dipidana. Oke. Berapa TSK, Pak, saat itu, Pak? Ya, saya belum dapat informasinya. Sama-sama kita cari, ya. Sama-sama kita cari. Tadi kan ada pertemuan dari pimpinan KPK dan Konfirmasi setelah dengan adanya kesepakatan penangguhan. Apakah pihak Polri sendiri tetap melangsungkan proses hukum ini? Apa nantinya kedepannya gimana? Apakah akan Nanti saja saya jawab itu, ya. Belum sekarang, ya. Kalaupun penahanan, Pak, yang jabat, Pak. Kobar itu ada kaitan sama Oh iya, iya. Nanti kita bagi ya. Ah. Pak, untuk waktu pengumpulan barang bukti itu kapan? berarti yang Kobar itu nggak ada kabel? Oh, nggak suka kamera mudik, Pak. Jangan ribut. Nggak suka cara ini doang. Gue nggak suka. Bertanya teman-teman, tanya konten nanti berapa orang sih? Gue nggak suka cara. Gue juga suka cara. Turun kamera. Karena lu ngomongin nggak bisa. Turun. Gimana?